walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah, manakala telah sampai usia kandungan Aminah 2 bulan. Syahrani. Jadi Syahrani itu artinya Pak Ustaz 2 bulan. Memang itulah Syahrani yang bikin gaduh di Jakarta itu kan. Dijarah orang rumah gara-gara Syahrani itu. Kalau Syahrini Pak Ustaz, kalau itu nama artis di Jakarta juga. Ini Syahrani. Allah ungkap nama Syahrani ini kan bulan Rabiul Awal. Maksudnya Allah juga ingin memperkenalkan walamma tamma min hamlihi syahrani, ketika Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan perut ibundanya, wafat ayahandanya dan dipelihara oleh ibunya. Wafat ibundanya dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib, itu pun juga wafat, dia dipelihara oleh pamannya namanya Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali. Sehingga baiknya Abu Thalib itu sampai akhir hayatnya beriman. Rasulullah santun hormat kepada bapak pamandan. Jadi kadang-kadang kita hanya beda paham, hanya beda manhaj, hanya beda pengajian, hanya beda mazhab, sudah berani kita mengkafirkan orang, menganggap orang sesat. Nabi Muhammad beda agama dengan pamannya Abu Thalib, namun dia tidak hormat dan sayang. Sayyidina Ali ayahandanya lah ibu Abu Thalib, tapi dia hormat dan sayang. Kita bentamat sekolah SD atau SRM aja lumpuh, sekolah rakyat penting mana anak sendiri mendong nak kafir lumpungi dan sesat ini Nabi dia kan. Ang benda saling yang tinggal malam itu kalai. Dan Nabi Musa bermakna itu Fir'aun lembut dong. Oh salah Fir'aun. Rasulullah juga berdakwah kepada pamannya Abu Thalib dengan bahasa yang santun. Untuk apa kita saling mencela dan menghina? Mazan dari orang ini kita nawar Allah kan? Saling menghujat, saling mencela, saling merendahkan. Kalau salah dia tunjukkan salahnya di mana. Ajari kalau perlu. Bapak Ibu sekalian, 5 Rasul Ulul Azmi Allah puji kesabarannya dalam Al-Quran. Tapi yang boleh jadi suri teladan cuma 2. Nah populerkan sana begini. Nah populer. Pertama yang menjadi uswatun hasanah buat kita adalah Ibrahim. Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Catat atau ingat Himaya. Dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Ibrahim itu uswatun hasanah. Al-Mumtahanah ayat 4. Yang kedua pada surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang dibaca oleh ibu tadi pada pembukaan pengajian. Hanya 2 orang ini yang boleh kita jadikan uswatun hasanah, Ibrahim dan Muhammad. Dan dipastikan setiap orang yang sholat, kalau tidak sebut nama 2 orang ini, sholatnya batal dan tidak sah. Tidak sah, inang sholat yang bindi dokko warni dan mu'alakot. Dalam tahiyat kita baca, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, sekali kita baca warni Muhammad. Lalu Allahumma salli ala wa ala ali kama sallaita ala wa ala ali Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim, Muhammad Ibrahim. Bayangkan berapa banyak kita sholat yang wajib 5 waktu, belum lagi qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, salat sunat duha, tahiyatul masjid. Berapa banyak umat Muhammad dari 14 abad yang lalu, setiap sholat baca tahiyat akhir wajib baca sholawat buat Muhammad dan Ibrahim. 2 orang inilah jadi uswatun hasanah buat kita. Itulah sebabnya kita bersolawat kepada Ibrahim. Itu sebabnya Al-Mumtahanah ayat 4 Allah pesankan, qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah.
pada diri Ibrahim itu ada suri teladan yang baik. Lalu apa lagi keteladanan yang bisa kita ambil dari Ibrahim? Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lama dia menantikan kehadiran anaknya. Pertama dia menikah dengan Sarah, tak kunjung dikaruniai anak. Sampai dia menikah dengan perempuan kedua, Ibnu Hajar. Usianya 85 tahun, baru Allah karuniakan mereka anak. Namanya Ismail. Usia 85 tahun. Kamu mau dah naruhon. Adong doon na umur na 85 tahun. Narumang aja. Darong lebih kan? Satu bangi mo hutoy ng Ibrahim marompa 85 tahun. Umpung naman eh. Lalu apa yang didoakan Ibrahim sampai usia 85 tahun? Ibrahim berdoa. Ingat linang nak kali saja dokulan dia pada surah As-Saffat Allah abadikan Ibrahim berdoa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Allah abadikan pada surah As-Saffat ayat 100. Maksudnya apa? Buat ibu, buat bapak yang punya anak, kemenakan, menantu, kerabat terdekat, lama sudah mereka menikah, tapi belum dikaruniai anak. Ajarkan mereka doa itu. Surah As-Saffat ayat 100. Boleh berobat ke sana kemari, ke dokter spesialis berobat, silakan. Tapi jangan lupa Ibrahim pernah mengalami itu. 85 tahun usianya baru istri yang melahirkan. Doa. Pak Ustaz, ngadu doa kon ni ajar kon mi surah As-Saffat ayat 100. Doa ada namang idu anak iman, namang idu rasuki. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus masukkan dia. Alah, dia bilang mukawil Pak Ustaz. Tolong tahun Indonesia juga doaku saya dibagi suara. Jadi siapa yang wajul lahu iparnya? Malalu mau membuat borun, pindah pedoninya. Jadi mentung rai itu udah kan? Baju lo kan membuat borun dia, kan? Baru doakan. Maksudnya inang doa untuk halak naman si hubungan suami istri na normal dobe. Secara logika bisa dobe melahirkan anak. Ang umampung na bantong biulang bidwa ko ni. Un maumpung yang mantai piumpung yang ada alak lahi maparjo lumakan. Rabbi habli minas solihin lingnya untuk habis tahajud gawat deh. Bingung deh malaikat. Ano maksudnya pungong ning malaikat ini? Ini doa buat kita ajarkan buat anak, buat menantu, kemanakan. Kalau untuk anak kita lain doanya. Contoh pada Al-Quran ayat 74 kan doa Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Boleh diamalkan. Tapi kalau As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, nanong lubialak lainay na. Kung anong betul ngamal ko ni gawat dia udah. Jadi itu keteladanan Ibrahim berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Dia menang siwa orang tua lain sampai tua lain sambil berobat secara medis atau non medis. Lalu yang kedua, keteladanan Ibrahim, Allah memberikan ujian kepada Ibrahim. Dia hendak dibakar dalam kobaran api. Yang ikut terlibat membantu Raja Namrud untuk membunuh, membakar Ibrahim adalah ayahandanya sendiri. Ayah kandungnya Azar Nangkina melemparkan Ibrahim ke dalam kobaran api. Datang malaikat menawarkan bantuan. Ibrahim, ya, mau kami bantu engkau, silakan. Tapi engkau harus berdoa kepada Allah. Ibrahim tak berdoa kepada Allah, tapi dia berzikir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Datang malaikat penjaga hujan. Ibrahim, sekali kau berdoa kepada Allah, akan kami turunkan air hujan dari langit memadamkan ini api. Ibrahim tak berdoa, dia hanya baca zikir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi dari orang-orang kafir, orang-orang munafik yang ada di Madinah. Orang kafir sudah siap siaga di sekeliling kota Madinah.
Suatu saat kapan saja mereka akan menggempur, membantai, membunuh semua orang Islam yang ada di Madinah. Nabi Muhammad khawatir informasi itu informasi yang keliru, berita hoax, tapi Rasulullah tetap khawatir. Rasulullah membaca, Allah abadikan pada Al-Quran surah Ali Imran 173, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Muhammad juga baca zikir Ibrahim di saat hatinya risau, gelisah, khawatir akan nasib umatnya. Dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Aisyah radhiyallahu anha ketika pulang dengan rombongan Nabi, di tengah jalan Aisyah mau ada hajat. Turunlah ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tunggangannya. Lalu tanpa diketahui oleh rombongan Nabi bahwa Aisyah keluar, mereka pun jalan. Begitu Aisyah datang ke tempat di mana perhentian terakhir, dia pun heran kenapa dia ditinggal seorang diri di gurun pasir, tak berpenghuni, gelap, belum ada penerangan. Jalanlah Aisyah seorang diri yang ditinggalkan oleh rombongan. Di belakang datang namanya sahabat Rasulullah Safwan. Safwan dengan untanya memberi isyarat kepada unta itu agar merendah. Lalu Aisyah naik ke atas unta itu, dipegang, dikendalikan oleh Safwan sambil berjalan kaki. Ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin duduk di atas. Tak ada satu huruf, satu kata pun yang terucap di antara mereka berdua. Tapi begitu mendekati kota Madinah, orang munafik pun buat propaganda. Hei kaum muslimin, penduduk Madinah, lihatlah itu istri Muhammad, istri Rasulullah yang mulia, Aisyah binti Abu Bakar, sedang selingkuh dengan sahabat Rasul sendiri. Isi mana bisa membantah, orang tak bisa membantah kan? Kemudian bila joli puluh bayi persejarah, au tamat 2004. Nah, siasat madungan bisa sang kata. Jadi dalam hadis disebutkan hadisul ifki, hadis fitnahan besar yang menimpa Aisyah dan Rasulullah. Nabi Muhammad melihat dengan mata zahir istrinya di atas kendaraan, Safwan memegang tali kendali. Abu Bakar ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa membantah. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Ayat tidak ada turun yang menjelaskan itu. Nabi Muhammad tidak bisa mengelak. Aisyah mengadu kepada Allah. Dia baca zikir Ibrahim tadi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Berbulan-bulan ayat dan wahyu tidak turun menjelaskan itu pada Nabi Muhammad. Dan Abu Bakar tidak bisa membela. Hanya seorang diri Aisyah dengan rohnya berdialog dengan zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, wala topek Roma sudah sumuni dan ada masalah. Ngana salah iba, tisubialak manyalau niba. Iba kan binot dari ulat ini dia kesalahan niba. Mengadulah pada rohmu, bacalah zikir Ibrahim, bacalah zikir Nabi Muhammad tadi, bacalah zikir Aisyah tadi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau berjamaah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173. Para ulama sepakat Nabi Muhammad itu lahir di bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Tapi mereka beda pendapat tanggal berapa. Ada yang katakan tanggal 5, yang lain sebutkan dalam kitabnya tanggal 7, yang lain beda lagi. Tapi kenapa ditetapkan tanggal 12? Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Angka 12 punya makna yang tersirat, yaitu 12 adalah kumpulan dari 3 rukun. Pertama, rukun iman. Kedua, rukun Islam. 3, rukun ihsan. Iman 6 perkara, Islam 5, ihsan 1. Beramallah seolah-olah kau melihat Allah. Itu ihsan. 6 iman, 5 ihsan, tambah sadar. Jadi ada put nina. Aku mari hitung yakin na casan lebih mo kan. Aku tambah-tambah bagi-bagi lu agak payah kan. 12 itulah yang dijadikan sebagai angka penetapan Maulid Nabi. Nah, itu dari rukun iman, rukun Islam dan ihsan.
Lalu hikmah kedua, surah pertama yang turun ketika usia Nabi 40 tahun, dia uslah di Gua Hira. Turun Jibril membawa wahyu. Allah abadikan pada Quran surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5. Ayat inilah yang menandakan Muhammad telah diangkat menjadi Nabi. Karena ini wahyu pertama turun pada Nabi Muhammad. Sejak saat itu dia telah jadi Nabi. Nabi menerima wahyu cukup amalkan sendiri. Tidak wajib sampaikan pada umat. 6 bulan setelah turun surah Al-Alaq, turun lagi 7 ayat yang Allah abadikan pada surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. 5 pada surah Al-Alaq pertanda Muhammad dipilih jadi Nabi. 7 pada surah Al-Muddatsir sebagai tanda Muhammad telah dipilih menjadi Rasul. Al-Alaq pertanda jadi Nabi, Al-Muddatsir pertanda jadi Rasul. Jadi Nabi Muhammad pun berdakwah karena telah turun surah Al-Muddatsir. Maka 5 pada Al-Alaq, 7 pada Al-Muddatsir, 5 tambah 7 jadi 12. Sebab itulah 12 Rabiul Awal itu keputusan akhir. Jadi 12 rukun iman, Islam dan ihsan. 12 itu adalah 5 pada Al-Alaq, 7 pada Al-Muddatsir. Dan Allah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, zaman Abi Najul Marsiajar Qiraah Sawah. Surah Al-Ahzab ayat 21 bisa dibaca dengan dua riwayat. Pertama, boleh dibaca uswatun hasanah, boleh dibaca iswatun hasanah. Uswatun hasanah baris doma. Alif sin mati dopen uswara tewa tamar butun dopen tun uswatun. Alif sin mati bawa iswara tewa tamar butun dopen tun iswatun. So ini daripada jalan saja kan? Alif date alun date na kapmi mati dopen kum anakun ya kan? Badate bahun date na kapmi mati dopen kum ba naku. Marte dopen mo yang mga jinasulinan. Wala terakhir na dong may ikot-akot aki. Wasin sabdate wasin date salam date na dopen mo. Panggung mulak maumpung ni na kan ang umadong kusik kan? Ano masalah siya? Insya-Allah siya na may sambung kan? Lau mulak mo siya maradongan ni Bay, bangkuling mo siya madongan-donganon. Bawaw dati, baw nun dati na ako dati ho. Baw na ho, niya kan? Ijawab dungal mo siya. Ho dati ho, yung dati, madal dati na. Ho madaan niya siya. Ay, matagi na mga ayun na sulinan kan? Sanari ka nga sunin mo. Papapa, tatala, na naman kan? Jadi dalam qiraah alif sin mati dopen dhamma uswatun maksudnya perkara besar. Muhammad itu bisa kita jadikan teladan dalam masalah besar. Uswatun hasanah. Qiraah kedua boleh dibaca iswatun hasanah, artinya dalam perkara kecil. Iswatun hasanah, Muhammad itu akan tetap jadi teladan dalam perkara-perkara yang kecil, masalah sepele. Aman na menik na ng urusan na mangulot. O majulong sa payo, kaubuwan na. Amay nang naibutong na menik na urusan na mangulot. Di man na si Pelena. Nalapot ko, masalah modom. Modom manamo mo na karejo na mangulot. Kaya naman po ustad, umanisiyano na payan laliya modom. Mamarugat ko po tikibong, kan? Abis ko lupapan pelilak ng nasurado pi modom. Inukusati man na modom binang na ubon. Ben na si boto niya nakpuro elektrik na. So niya cara na sa modom, ontang roya ito pangasya. Pasti modom. Ba't?
Ima masana na muna. Pasti mono. Di tapi kaum bapaon, mamono mi bangun pukul 10 hari Jumat. Kan? Madua jam na mono mi na puasan may matay. Begitu pa ida hati pi markuayami mi tao. Wah, ngayon na sa'yo. Assalamualaikum ning hati pi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Menganggukang tulunoni. Ning naluri. Palamar mo pinalusurat kan? Tidur perkara kecil. Masalah yang paling besar apa? Sabar. Itu sebabnya pada surah Al-Mudassir dimulai dengan kata ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Artinya kan orang yang tidur. Orang yang tidur lelap. Allah mulai dari masalah kecil. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Berdirilah dan berdakwalah. Berdakwah mulai meningkat pada perkara besar. Wa rabbaka fakabbir. Solat mulai lebih berat. Kan? Wasyabaka fatuhir, menjaga kebersihan mulai makin rumit. Sampai pada ayat ke-7, wali rabbika fasbir, sabar dan solat dua perkara yang berat. Kata Allah pada Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Minta tolonglah pada Allah dengan sabar dan salat. Dua hal ini perkara paling berat, kata Allah. Wa innaha lakabiratun. Wa rabbaka fakabbir, maksudnya adalah salat. Atau pada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari darah, segumpal darah. Dari mana darah datang? Dari apa yang kita makan. Dari mana Bapak Ibu sekalian makan? Apa yang tumbuh dalam tanah. Kenapa bisa tanaman itu tumbuh di atas tanah? Karena ada makanan dalam tanah. Apa makanan dalam tanah? Ada 17 makhluk Allah disediakan dalam tanah. Adong itu bola si Bapak di bahasan tanoi mai pasadio Allah. Alam naj'alil ardu mihada, kata Allah. Bukankah kami jadikan bumi itu sudah terhampar? Dalam beragama kita harus yakin 17 makhluk Allah dalam tanah yang dimakan oleh padi, dimakan oleh daun-daunan, dimakan oleh tanaman, tumbuhan, sayuran, ternak, hewan, ikan, semua yang hidup di bumi membutuhkan 17 itu. Lalu umur sing may mimihinang isabi o ijomburko ipagilingkon ko jadi madahanon. Dahanonon udah mandung ipamasak ko jadi maulay dahan. Oh tujolong imanayaw ko ni. Itu walas na itanoy mapindah-pindahan ni. Bismillah kita membaca. Karena Allah sebutkan apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya berzikir kepada Allah. Nitrogen berzikir, fosfor berzikir, kalium berzikir, kalsium, klorida, zinc, mogolium, magnesium. Semuanya berzikir kepada Allah. Ketika masuk dalam mulut manusia, dibaca dengan bismillah. Betapa senang 17 itu disambut dengan basmalah. Lalu bulung gadungi pinang sumuni. Calong ko bulung gadungi iya madung lolo tiang berzikir ginjang tanoi mangan kon mailin Allah 17 kita ni may papangalya lai kan berzikir bulung gadungi calong ko. Lalu ni dah rimbang ipulos kon ko. Ni dah buse Arias itu pet kon ko. Ni dah buse orang merah bawang putih buat ko sa siu 2 siu. Lalu pamasok ko ilang tulo sungi hitaw buktak ko ni ko. Sobar buto bulung gadungi dongan-dongan nai bahasa lo sungi pamasang. Lalu cabut ko buse dapat siap-siap sang-sang itutuk lalu lompit-lompit ko. Tambat ko ya. Bari pagara ko inang api ibain ko buse do piarap birna. Jadi mabule bulung gadung alias bule parca. Ay mabule mo ng kin. Lalu begitu kita makan, baca dengan bismillah. Datang azan maghrib, Allahu Akbar. Datang azan isya, kita Allahu Akbar. Datang lagi pengajian, besok subuh 17 rakaat Allah perintahkan adalah bahagian satu-satu masing-masing makhluk Allah. 2 subuh, 4 subuh, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 17 rakaat. Sada biro pinaugai na 17 isi nitrogen sana, isi fosfor sana, isi kalium sana,
naunak mabuto para saan na lain ka ketika iwen ko belia martamu mga iwen ko busi nang udabak dia martamba-tamba na mga ni napito wala so rodo pe tahajud witir rodo pe duha tahiyatul masjid buhat sholat sunat najok marwani napito wala si isibuk ni manusia lalu mahuga tubulisan man manyogon mangkuling mana napito wala sa tua piay ana ni piay kuling napito wala si itanoy kuling napito wala si mangkuling manapitubulasi itu masing-masing doannya. Nitrogen ngomong dengan nitrogen dalam tanah, fosfor dalam tubuh manusia ngomong dengan fosfor dalam tanah, dalam tumbuhan. Bulung garung nacawasan lo tu tinggal di badan nenak burun, naurakan lo tinggal di sibuk ni bayon, nakagian lo nasunangan ning napitubulasi sehingga mereka pun semangat untuk tumbuh di alam Allah ini. Itulah yang dimaksud Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu. Jaga ketakwaan, tapi teorinya begitu. 17 dalam tanah, pindah dalam tanaman, tanaman dimakan manusia, lalu berubah jadi darah. Kita bawa beribadah, semua alam ini akan riang gembira melihat orang yang beramal ibadah. Lalu yang kedua, ketika manusia mau tidur, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berselimut. Lalu Rasulullah SAW ajarkan bahwa manusia itu ketika membaca 17 ayat sebelum tidur, maka setan tidak akan masuk dalam rumahnya selama 3 hari. Tidak bisa masuk. Mana mereka yang 17 ayat yang dirindukan oleh 17 makhluk Allah dalam tubuh kita? Sayat B meon naik pang Indonesia sibuk ni baik 17 ayat. Sayat B. Pitu ayat surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan pitu ayat. Pitu 10 ayat pada surah Al-Baqarah. 10 ayat pada surah Al-Baqarah, yaitu ayat sada, ayat 2, tolu, 4. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. 4 sada sampai 4. Lalu Al-Baqarah 255, di mana terdapat ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Pada nomor ayatnya 255, 256 dan 257. Lalu 3 ayat yang terakhir pada Al-Baqarah. Iman itu pun 284, 285 dan 286 dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. 17 makhluk Allah dalam tanah, pindah dalam tanaman, pindah tu manuk, tu itik, tu gulayan, lalu itapangan, maman jadi sibuk tanah pitubulasi. Membutuhkan 17 rakaat, itulah solat fardu. Lalu dia membutuhkan 17 ayat, 7 ayat pada surah Al-Fatihah, 10 ayat pada surah Al-Baqarah. Walai baca orang inangi setiap orangin indah bisa masuk setan tu bagas ni baik. Apalagi kiriman ni dukun, santet, penuh segala macam. Tidak akan yang bisa masuk kiriman penyakit kecuali kiriman paket COD. Ang willing roh ngatar urai kan.